Kan kita ini adalah kebun kelapa sawit ya, teman-teman. Kita berhenti sejenak ya, teman, dan kita belajar kembali. Tadi sempat istirahat sebentar. Oke, teman, kita kembali berlanjut di perjalanan kita. Dan saat ini kita menemukan pecah jalan atau simpang ya, teman, simpang. Kalau lurus kita arah ke Pekanbaru, bisa lewat situ. Dan kita belok ke kiri. Di sini ada juga tempat bersantai ya, teman, di tepian sungai ini. Tepatnya di sebelah kanan kita ini ada tempat bersantai. Cocok sekali untuk kita bersantai di sore hari sepertinya. Tapi kita belum pernah ke sana ya. Nanti kita coba deh ya. Kayak apa sih kalau suasana di sore hari situ. Oke, teman, kita berlanjut ke Tapung. Nah, ini adalah salah satu pasar yang ada di Tapung. Desa dan pasar juga ada di sini. Yang menurut cerita dahulunya pasar Petapaan itu di sini, teman ya. Tapi saat ini sudah pasar ini masih dipakai, tapi tidak maksimal seperti dulu. Di daerah sini daerah perkampungan ya, teman. Itu di dalam sana itu banyak perumahan-perumahan di sekeliling jalan ini, sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Dan di sini kita menemukan simpang juga ya, teman. Namun simpang ini sedikit ekstrim ya. Pas di belokan tajam itu ada simpang. Itu kalau kita nggak hati-hati bisa rawan di daerah sini ya. Mungkin perlu dikasih lampu ya, teman. Soalnya simpangnya tepatnya. Halo teman-temanku yang baik hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di SB Channel. Dan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita yang sempat kita bagi ya beberapa episode. Dan kali ini adalah episode yang kedua, karena perjalanan kita cukup panjang menuju ke SB1 Buana. Nah teman-teman, simak terus ya videonya untuk menyaksikan keseruan-keseruan kita di petualangan menuju SB1 Buana. Selamat menyaksikan. Jadi kalau di daerah Riau seperti ini pemandangannya ya, teman. Kalau beda dengan di daerah Jawa sana itu persawahan banyak. Kalau di daerah Riau ini ya perkebunan sawit ataupun tanaman perkebunan buah seperti jeruk, bingkuang dan lain sebagainya. Atau pisang, nah seperti itu ya kira-kira, teman-teman. Jadi sangat jarang sekali kita temukan persawahan daerah sini. Karena kalau sudah ditanami sawit tuh nggak bisa ditanamin tanaman lain, teman-teman. Dia akan kalah dengan pertumbuhannya dengan sawit. Sawit ini cukup banyak makan makanan yang ada di suburan tanah atau zat yang di dalam tanah. Bahkan rawa-rawa pun kalau kita tanam sawit itu bisa jadi kering, teman, rawanya. Itu cukup kuat sekali ya sawit ini menghisap mineral air yang ada di dalam tanah. Jadi kita jadi ngelantur ya, teman, pembicaraan kita ini. Dari ngomongin masalah sawit, kemudian ngomongin masalah berusaha dan lain sebagainya. Padahal kita saat ini sedang nge-vlog. Jadi mohon maaf ya, teman, kalau ada kekurangan dalam video ini. Dan barangkali saya butuh sekali ya masukan dari teman-temanku semuanya untuk kebaikan video kita yang akan datang. Baik itu berupa saran-saran ataupun masukan-masukan yang nantinya bisa kita jadikan sebagai cuan ya, teman-teman, untuk menghasilkan video yang teman-teman sukai. Dan di sini masih ada semak belukarnya ya, teman-teman. Perkebunan karetnya masih ada. Memang orang masyarakat daerah sini itu cenderung memilih berkebun sawit. Ada sebagian karetnya itu ditumbang dijadikan lahan kelapa sawit. Karena sawit ini perawatannya lebih mudah ya, teman, tidak membutuhkan waktu secara terus-menerus. Artinya ada jeda seperti itu. Dan di sebelah kiri sebelah kanan ini adalah perkampungan ya. Namun di sini di tepi jalan yang sedikit banyak perumahannya, teman, karena
Di belakang sana perkebunan. Dan saat ini kita sudah mendekati Simpang Petapahan, kurang lebih sekitar 3 kiloan lagi ya kita nyampe ke Simpang Petapahan ya teman-teman semuanya. Ini jalannya sudah cukup bagus karena sudah diperbaiki. Dulu sempat apa ya teman, saat jalan ini masih parah itu, orang itu kalau mau pergi ke Petapan itu mikir 2 kali. Karena kondisi jalan yang cukup parah. Namun saat ini orang Petapan santai saja ya, nggak perlu mikir karena jalan sudah bagus. Ini durasi videonya sudah cukup panjang ya teman. Mudah-mudahan teman-teman suka ya mengikuti video kita kali ini. Ada mobil dump truck di sini, memang dominan ke mobil dump truck, mobil pasir, mobil batu, dan juga mobil buah mengangkut kelapa sawit. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung channel ini sehingga channel ini bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Nah teman-teman, saya sebenarnya dalam membangun channel ini ingin sekali ya punya aset yang bagus ataupun penghasilan dari YouTube ini. Karena itu saya cukup berhati-hati sekali untuk membangun channel ini, jangan sampai trafiknya rusak, atau barangkali kalau di saat trafiknya rusak bisa segera diperbaiki, seperti itu ya kira-kira teman-teman. Dan kita butuh masukan dari teman-teman semuanya untuk perkembangan channel kita ini. Dan kita saling berbagi informasi ya teman di daerah kita masing-masing untuk memvideokan suasana yang ada di desa ataupun kampung teman-teman semuanya. Kali ini kita menginformasikan video di areal kampung kita ya, kampung perantauan namanya ya teman. Dan di depan sana sudah nampak ya Simpang Petapahan. Sebelah kiri kita ini ada Alfamart. Nah ini bundaran Petapan ya teman. Kalau kita belok ke kiri itu mengarah ke Rokan Hulu ataupun Pasir. Sebenarnya kalau kita belok kanan mengarah ke Kandis, bisa juga Pekanbaru ya. Dan ini adalah salah satu masjid yang beberapa waktu lalu sempat kita review ya teman. Bisa dilihat di scroll ke belakang ya teman, mengenai masjid tadi. Cukup besar ya masjidnya. Dan juga memiliki parkiran yang cukup luas. Silakan teman-teman kunjungi ya di video sebelumnya. Ini sudah lumayan bagus ya jalan di sini teman-teman. Barangkali teman-teman yang sudah lama nggak pergi ke Petapahan, ke Pelamboyan. Nah kita informasikan ya kondisi jalan saat ini. Dahulu di sini banyak lubang-lubang ya, sekarang udah diperbaiki. Ada sih lubang satu persatu, tapi tidak separah dulu ya teman-teman. Dan di areal sini jalannya itu sering rusak ya, karena banyak mobil-mobil besar yang melalui jalur ini dan cepat merusak aspal. Memiliki tonase berat yang cukup melebihi kadang ya teman-teman, sehingga aspalnya rusak. Terutama tangki ya, mobil tangki sawit ataupun mobil-mobil pengangkut rit ataupun apa namanya itu ya, untuk pengeboran minyak itu ya teman-teman, kan berat-berat bawa. Dan antara Simpang Petapan sampai ke Pelamboyan itu diperkirakan sekitar 8 kilo ya, 8 kilo atau 7 kilo ya teman-teman.
teman-teman, saat ini kita sudah sampai di Flamboyan ya. Nah, ini view-nya seperti ini. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di Pasar Flamboyan. Dan Pasar Flamboyan itu hari pasar itu hari Rabu. Dan saat ini hari Minggu ya, teman. Jadi sepi. Biasanya kalau hari pasar ini sampai ramai sekali di jalan ini. Dan ini merupakan daerah minyak gas bumi ya teman, atau Chevron. Di lapak-lapak yang sebelah kiri kita ini itu adalah lahannya Chevron dan disewa oleh masyarakat untuk buka lapak. Nah teman-teman, seperti apa pasar Pak di tempat teman-teman? Nah di sini seperti ini ya view-nya. Saat ini di sini cuacanya mendung teman-teman, seperti yang teman-teman lihat kali ini. Mudah-mudahan nanti nggak hujan di perjalanan, karena masih jauh juga perjalanan kita, sekitar kalau dari Flamboyan ke dalam kurang lebih sekitar 20 kiloan ya teman. Dan melalui jalan aspal dan juga jalan tanah. Nah teman-teman, simak terus ya video kita kali ini untuk menyisihkan perjalanan kita menuju SP1. Tentunya ada cerita di setiap perjalanan yang kita lalui. Dan nanti kita akan belok ke kiri ya teman, setelah kita menemui simpang 4. Kalau lurus itu mengarah ke Pekanbaru atau Jalan Gelombang, melalui Jalan Gelombang ya teman-temanku semuanya. Di pasar ini juga sudah termasuk lengkap teman-teman, apapun barang yang kita cari ada di pasar ini. Karena menyajikan berbagai macam keperluan manusia ya di sini. Dan kita sudah sampai ke simpangnya. Kita akan belok kiri dan masuk ke dalam ya, teman-teman. Saat ini kita masih berada di jalan aspal dan lumayan cukup panjang ya jalan aspalnya ya teman, sampai nanti kita temui jalan tanah melalui PT ya teman. Karena daerah sini itu sawitnya dalam rangka peremajaan. Di lahan PT itu tidak bisa diaspal ya teman, karena memang untuk lalu lintas kelapa sawit ya, mobil kelapa, pengangkut kelapa sawit. Di daerah sini jalannya cukup bagus ya teman-teman, aspalnya juga jarang sekali kita temukan yang berlubang. Padahal ini daerah kampung ya teman. Justru kadangkala di daerah kampung ini justru aspalnya itu lebih terawat, karena mobil yang lewat itu terbatas ya, tidak bisa mobil besar memasuki daerah sini. Karena itu dipasang plang tadi ya teman, dipasang portal di saat kita masuk tadi. Itu gunanya adalah untuk membatasi pemakai jalan untuk lewati jalur ini. Yang dibolehkan hanya mobil pengangkut kelapa sawit. Kalau mobil fuso yang sejenisnya yang besar itu tidak diperbolehkan melewati jalan ini. Jadi teman-teman, setelah kita masuk simpang Flamboyan tadi ya, nanti kita ikuti terus jalan besar ini. Nah kita menemukan simpang 4 ya di sini. Kita arahnya ke belok kiri ya, arah ke SP1 Buana. Belok kiri. Jadi kalau ke arah sana dan ke arah sana itu ke tembusnya Kota Batak, nanti muter-muter ya teman. Informasi yang dikasih tahu oleh adik ini. Gimana dagangannya, laris dek? Sini pasarnya hari apa? Hari apa pasarnya? Selasa. Di Flamboyan atau di daerah sini? Di Flamboyan. Oh sini ada pasar ya? Ingat nggak sama saya kemarin Mbak becak sini? Nggak inget ya? Mau ke SP1 Buana yang belok ke sana tuh. Jadi teman-teman, jalan arah Buana itu jalan batu ya. Nanti kita mungkin kalau jalannya agak parah kita skip aja, kita informasikan yang seperlunya aja ya untuk teman-teman semuanya. Saat ini kita beli es tebu dulu di simpang ini.
Ini simpang ini apa namanya, Dek? Hah? Oh, Simpang 4 Desa namanya ya. Nama desanya? Hah? Tikirejo. Kijangrejo. Ini nama desanya Kijangrejo. Kalau sebelah Kijangrejo apa nama desanya? Sebelah arah ke Pelamboyan. Nggak tahu. Jadi teman-teman ini simpang Kijangrejo ya, simpang desa Kijangrejo. Kita nantinya belok arah ke kiri. Dan sebenarnya kita baru pertama kali ke sini ya teman, udah 2 kali ya. Mungkin nanti kita juga banyak-banyak nanya juga ke saudara-saudara kita yang ada di sini. Oke teman, informasinya sekian dulu ya. Nanti kita informasikan perjalanan kita di jalan batunya ya. Mungkin ada sedikit ekstrim jalannya, makanya nanti kita coba informasikan kepada teman-temanku. Nah teman-teman, kita sudah sampai di jalan tanah ya. Tadinya kita lewat simpang, kemudian habis aspal dan kita jumpai pos belok ke kiri, dan saat ini kita belok kanan dan baru kita videokan kembali. Dan beberapa waktu lalu kita sempat kesini sekali ya teman, tuh kesasar-sasar. Memang banyak persimpangan dan jalannya kalau nggak hafal kita arah lurus terus ya teman, pedoman lurus terus nanti kalau salah jumpa entah SD entah apa nanti ya. Nanti lurus terus. Oke, ikuti aja ya teman-teman. Mudah-mudahan kali ini kita tidak nyasar ya teman-teman. Tidak seperti kemarin waktu jalan pulang nyasar kita teman-teman. Sempat tanya juga kepada sapam yang ada di dalam. Oke, simak terus ya videonya. Di sini adalah permajaan kebunan ya. Permajaan sawit. Setelah permajaan itu penanaman kembali sawit muda ya. Setelah ditumbang diganti dengan sawit. Hanya cukup luas, kalau kita tidak tahu areal sini bisa kesasar. Kita kalau baru awal di sini mesti banyak tanya. Sih jalannya enggak terlalu bergelombang, tapi batu ya, batu kerikil. Wah, di sana ada hapus. Seperti jalan berarti batu. Soalnya saya pak kamera nih ya teman, biar busnya lewat dulu. Ada bus Medan Jaya sampai sini, Medan Jaya teman. Wah, kabutnya ini ya teman. Sampai sini Medan Jaya, ke Jawa ke Medan. Selanjutnya sebenarnya agak sedikit takut juga ini kalau kerikil gini ya teman, soalnya kita ada tiga tangan saat. Nah teman-teman, kita lurus terus ya, dan kita akan jumpai sawit yang beberapa blok ini ya masih tinggi ya, nggak ditumbang. Barangkali ini ditanam sendiri ya teman. Mana yang ditumbang, yang diganti dengan sawit kecil itu dikelola oleh PT, sedangkan yang nggak ditumbang dan barangkali masyarakat menumbang sendiri ya, dan itu ditanami sendiri tanpa ikut campur tangan PT. Dan ini adalah tangkos ya teman, dan ada juga jonder untuk ngangkut tangkos. Tangkos ini pengganti dari pupuk kimia ya teman. Ini cukup bermanfaat sekali. Jadi timbul ide tangkos untuk sebagai pupuk ini gara-gara pupuk mahal dahulu teman-teman ya. Begitu pupuk naik melambung tinggi, harganya tidak terjangkau oleh masyarakat. Nah, masyarakat punya inisiatif dengan mengambil tangkos dari pabrik, dijadikan pupuk sebagai pengganti kimia. Nah, teman, kita sudah sampai ke jembatan kecil ini ya. Jembatannya unik ya, kayak jembatan lama gitu. Dan airnya warnanya kecoklatan. Dan biasanya air seperti ini banyak ikannya gitu. Asik sekali dimancing kayaknya. Jembatannya cukup kecil sih ya. Kalau jadikan spot mancing banyak ikannya ya biasanya. Lumayan besar ya sungainya. Oke teman-teman, kita berlanjut terus ya sambil kita ngobrol dan juga menyaksikan
situasi dan kondisi perjalanan kita menuju ke SP1 Buana. Nah, bagi teman yang barangkali tinggal di SP1 Buana ya, selamatnya. Bagi teman semuanya, ternyata masih ada orang yang mau memvideokan ya di tempat teman-teman semuanya. Barangkali inilah yang pertama kali video yang ke arah Buana ya teman. Mudah-mudahan teman-teman yang dari Buana tuh suka ya dengan video yang kita sajikan kali ini. Ini adalah salah satu transportasi masyarakat sini ya, becak ya teman, untuk mengangkut barang-barang yang kapasitasnya kecil. Dan di sini kita jumpai aspal ya teman, kan sedikit unik ya, di dalam ada aspal seperti ini. Padahal sepanjang perjalanan tadi kita melewati jalur tanah dan kita sudah sampai di aspal, dan teman-teman di sini ramai sekali. Saat ini kita sudah mendekati desa SP1 Buana atau kampung SP1 Buana. Dan kondisi jalannya mulus ya teman, jalannya lumayan bagus, padahal ini letaknya di dalam. Memang sih beberapa hari kemarin saya tanya ya, kenapa di PT itu nggak diaspal. Ternyata memang nggak bisa diaspal, nggak boleh diaspal gitu ya teman. Barangkali ya, pertama aspal ini biayanya besar ya, biaya perawatannya. Kemudian kalau jalan batu dia kan umpamanya kalau dia lekuk tinggal timbun aja, tapi kalau aspal harus dikorek, harus banyak kerjanya. Nah, seperti itu barangkali ya pemikirannya teman. Makanya di jalan PT itu tidak diaspal, padahal jalannya bagus ya, lurus. Dan kalau itu sempat itu diaspal, cepat sekali kita sampai sininya. Dan alhamdulillah ya teman, kita sudah memasuki pintu gerbang SP1 Buana. Dan saat ini kita sudah sampai di SP1 Buana ya teman. Nah, seperti inilah situasi dan kondisinya. Dan kita sudah nyampe, alhamdulillahirobbilalamin. Perjalanan kita sudah sampai ke tujuan SP1 Buana. Selamat datang ya teman-teman di SP1 Buana. Kita sudah sampai ya teman, barangkali demikian dulu ya informasi yang dapat kita sajikan untuk teman-teman semuanya. Saat ini kita berada di SP1 dan kita akan bekerja di sini ya beberapa jam ke depan. Mudah-mudahan kerjanya lancar. Oke teman, bagi teman-teman yang melakukan perjalanan, hati-hati selalu, sukses selalu dalam meniti karir di dunia YouTube ataupun dunia lainnya ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari channel. Bye bye.